Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Sahabat Rumah Odeng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, yang saat ini kita pergunakan, yang saat ini kita manfaatkan, dan yang saat ini bahkan kita banggakan, terutama kedudukan, martabat, dan harta dan kekayaan. Ini adalah titipan Allah yang pasti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan yang saat ini kita nikmati, ada hak orang-orang yang lemah atau yang meminta di antara kita. Mungkin kita lupa, kita bisa makan enak di restoran yang mewah, kita bisa jalan-jalan, rekreasi ke tempat-tempat yang megah, kita bisa apa saja ketika kita memiliki bekal atau memiliki sarana yang saat ini kita banggakan. Secara syariat tentu itu adalah hasil kerja keras kita, hasil jerih payah kita, sehingga kita menduduki satu jabatan yang strategis, yang di dalamnya banyak harta kekayaan yang kita dapatkan. Atau kita menduduki satu jabatan yang di dalamnya banyak harta kekayaan yang bisa kita manfaatkan. Hakikatnya itu adalah Allah sudah menempatkan kita, Allah sudah menjadikan kita. Karena tidak semua disiplin ilmu bisa mencapai cita-cita dan mewujudkan cita-cita berangkat dari keilmuan yang kita miliki. Tidak selalu demikian. Ada kalanya santri tidak selalu menjadi kiai. Ada kalanya juga insinyur tidak harus menjadi kontraktor, ataupun apapun disiplin ilmu. Tapi itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup seseorang yang mengikuti garis yang Allah tentukan, sehingga Allah memberikan jalan kita sampai ke tempat tujuan di mana saat ini kita berada. Sahabat Rumah Odeng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di antara harta kekayaan yang saat ini kamu miliki, ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta demi kehormatannya. Wallahu a'lam. Sahabat Rumah Odeng yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di antara kita tidak semua status sosialnya sama. Di antara kita tidak semua kedudukannya sama. Tapi apa yang membuat sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukan kedudukan, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi hanya ketakwaannya aja yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan amanat Allah, titipan Allah sesuai dengan kehendak Allah yang diperintahkan lewat Al-Quranul Karim. Itulah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Sahabat Rumah Odeng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hak orang-orang yang tidak meminta demi kehormatannya. Dalam ayat ini jelas ada orang-orang yang perlu kita perhatikan, ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Ada hak selain untuk kita, tapi ada hak Allah, ada hak Muhammad,
ada hak hamba di dalam harta yang kita miliki saat ini. Ketahuilah saudaraku, bahwa berapapun harta miliki kita saat ini yang kita banggakan begitu luas, begitu banyak, tapi sesungguhnya berapa nilai kita sudah berinfak sedekah, berapa banyak kita sudah berzariah di jalan Allah. Dan itulah yang akan kita petik, itulah yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang bermiliar-miliar, bukan yang banyak, tapi yang sedikit itulah. Andai kata zakat 2,5% yang dikenakan dalam harta kekayaan kita, dan yang 2,5% itulah yang akan kita dapatkan kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zariah yang kita keluarkan di jalan Allah, dan itulah yang akan membantu kita. Karena jelas kita sering mendengar tausiah, kita sering mendengar pencerahan lewat guru-guru kita dan ustadz kita, baik itu di majelis ta'lim atau di majelis ilmu. 3 golongan atau 3 orang yang akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan para agnia yang dermawan, golongan pemimpin yang adil, dan golongan ulama yang menjalankan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rezeki. Ilmu rezeki, harta jelas rezeki. Jadi pemimpin juga rezeki. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan tadi jelas itu semua adalah cita-cita bagi seorang hamba. Yang keempatnya adalah doanya orang-orang yang lemah. 3 + 1 jadi 4. Maka insya Allah ketika ini ada di dalam jiwa kita, ada di dalam diri kita, dan tertanam di dalam setiap langkah kehidupan kita, insya Allah yang kaya kita, yang punya ilmu kita, yang punya kedudukan kita, yang hina pun kita, 4 perkara ini insya Allah akan menjadi bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini segala kekayaan yang kita miliki saat ini, ingat ada hak orang-orang yang lemah di antara kita, baik itu yang meminta ataupun yang tidak meminta demi kehormatannya. Maka selagi kita mampu dan selagi kita ada bersama harta kita, mari keluarkan sebahagian dari harta kita yang kita miliki saat ini untuk membangun sarana ibadah, untuk membangun kepentingan umum, untuk membangun kepentingan agama, dan untuk berbagi dengan sesama. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, apabila saat ini kita memiliki ilmu, maka sedekahlah dengan ilmu yang kita miliki. Apabila saat ini kita memiliki jabatan sebagai pemimpin, maka bersedekahlah kita dengan jabatan dan kepemimpinan kita. Dan apabila kita memiliki harta, bersedekahlah kita dengan harta kita. Dan kita perhatikan orang yang lemah di antara kita, di sekeliling kita. Karena kita tidak tahu jalan kebaikan yang dicintai Allah, yang akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedekah kita terutama kepada orang yang perlu dibantu, dalam hal ini golongan lemah, fakir dan miskin, dan anak yatim. Dan juga sarana ibadah. Kita tidak tahu yang mana pahala atau sedekah jariah kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilihat dari besar atau kecil, tapi bagaimana kita memanfaatkan titipan Allah yang ada pada kita, dijalankan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini di Kampung Pondok, Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, sedang dibangun pondok pesantren Asy-Syakiriyah yang insya Allah nantinya akan mencetak bibit-bibit pribadi Islam, bibit-bibit ulama insya Allah. Dan mari kita tanamkan putra putri kita. Sebaik-baik tanaman adalah menanamkan keimanan dan keislaman kita kepada putra dan putri kita. Maka kesempatan ini mari kita manfaatkan, berinfak sedekahlah di jalan Allah, dan salurkan sebahagian harta kaum muslimin dimanapun berada kepada Yayasan Asy-Syakiriyah yang sedang mendirikan pondok pesantren di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.